Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Idjen, jumpa lagi bersama saya, Recording in progress. Asma Anggraini, analis Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang hari ini insya Allah akan memandu pada agenda Bincang Pengawasan edisi 104 bersama narasumber kita yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Stain Majene, Ibu Wasilah Sahabudin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ya, ini lagi di kantor atau ini Bu, WFH atau WFO ini? Kebetulan kami di Sulawesi Barat, di Majene itu masuk kategori level 1 dan semua pegawai dan di Stain Majene ini hadir secara offline. Kemudian kami juga sudah melakukan perkuliahan secara offline, beberapa ya. Udah mulai tatap muka ya? Berarti 100% Ibu? Atau bagaimana? Masih 50% karena kita mengikuti edaran Dirjen yang harus melakukan perkuliahan secara offline, tetapi cuma 50%. Jadi pakai shift gitu Mbak. Jadi ada kalau misalnya satu kelas 40 orang ya mereka nanti bergiliran datang ke kampus. Oh, seperti itu ya. Baik, Sobat Idjen, sebelum kita melakukan bincang lebih jauh dengan Ibu Wasilah Sahabudin, izinkan kita hari ini berkenalan terlebih dahulu Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu, beliau adalah Ibu Wasilah Sahabudin. Boleh dijelaskan Ibu pendidikan, latar belakang pendidikan, kemudian sampai bisa di tahap karir ini gitu, kira-kira seperti apa Ibu? Silahkan Ibu Wasilah. Ini saya panggil Ibu Wasilah ya Ibu ya? Iya nggak apa-apa. Mbak Sila juga boleh. Mbak Sila, oke. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sangat mengapresiasi undangan dari Itjen Kemenak untuk menginterview saya secara langsung lewat video YouTube ini ya Mbak Ada ya. Untuk itu saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Wasilah Sahabudin, kemudian lahir 3 Juni 1972. Kemudian saat ini saya sebagai guru besar untuk bidang teknik arsitektur di UIN Alauddin Makassar. Sebelum nyampe ke Ketua Stain Majene ini, saya di UIN Alauddin pernah jadi ketua jurusan, kemudian pernah jadi koordinator teknik untuk proyek IDB selama 2017 sampai 2010. Kemudian terakhir menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Sains dan Teknologi. Setelah itu langsung jadi ketua Stain Majene. Sungguh sebuah karir yang luar biasa Ibu ya. Kalau boleh diinformasikan pasti banyak nih Sobat Idjen yang mempertanyakan. Kira-kira latar belakang pendidikan Ibu? Ya, saya S1 di Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada S2 saya di Universitas Hasanuddin, Teknik Arsitektur juga. Kemudian terakhir di S3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Teknik Arsitektur juga. Jadi nggak pernah move on dari teknik arsitektur. Nah sekarang guru besar di UIN Alauddin untuk bidang ilmu teknik arsitektur. Baik, ini sebuah konsistensi di ilmu teknik arsitektur ya Ibu ya? Ya. Ya. Baik, Ibu boleh disampaikan kepada Sobat Idjen semua yang pasti juga masih bertanya-tanya. Aktivitas lainnya selain tadi sebagai guru besar di UIN Alauddin, juga sebagai ketua Stain Majene, mungkin ada aktivitas-aktivitas di organisasi masyarakatan atau apa mungkin bisa disampaikan Ibu? Ya, selain tugas saya sebagai ketua Stain Majene ya, aktivitas organisasi yang saya lakukan di luar Stain Majene itu adalah aktif di
di NU, Mbak. Jadi lebih banyak ke masyarakat organisasi keislaman ya seperti FKCA. Jadi kayak pengajian dengan teman-teman di NU, kemudian di Sulawesi Barat kebetulan saya memang menjadi wakil untuk bidang ilmu pendidikan di FKCA. Kemudian kemarin teman-teman dari Fatayat NU juga di Sulawesi Barat sudah menjalin kerjasama. Selain itu ya lebih banyak ke dosen juga sih, seperti saya sebagai reviewer LPDP juga, kemudian reviewer Litab Dimas. Yaitu selain itu saya paling mengajar, selain kalau kegiatan dari selain itu paling mengajarnya di UIN Alauddin untuk bidang ilmu teknik arsitektur. Itu Mbak. Sangat luar biasa sekali ini ya, Sobat Ijen, sangat menginspirasi beliau, Ibu Wasilah ini pasti tidak lepas dari perannya sebagai seorang ibu ya Bu ya. Nah ini bagaimana menjalani peran domestik dan ini ya Bu ya, tugas di luar juga seperti itu. Nah kira-kira ada hobinya nggak Bu, apalagi menyempatkan masak mungkin buat anak-anak, buat keluarga seperti itu. Kira-kira hobinya Ibu ini apa Bu? Ya, hobinya saya untuk kegiatan mengajar dan berkaitan dengan kegiatan dosen, saya untuk Sabtu Minggu saya kosongkan Mbak, karena Sabtu Minggu itu saya pasti bersepeda dan sepedanya itu satu hari itu sampai harus pas sampai 60 kilo, 60 sampai 70. Jadi 2 hari Sabtu Minggu itu saya gunakan untuk bersepeda. Yo, ini jadi dari tadi saya bertanya-tanya, wow, ternyata Bu Sila masih sangat muda sekali. Terus kemudian tadi disebutkan kelahiran 1972, tapi kelihatan jauh lebih muda sekali. Oh, ini ternyata rahasianya bersepeda ya, Ibu. Terima kasih, iya itu dia. Baik, Sobat Ijen semuanya, saya ingin mempertanyakan bagaimana tentang kebijakan dan program kerja selama menjadi Ketua STAI Majene, Ibu. Apakah ada program kerja unggulan? Kira-kira apa aja itu, Bu? Program unggulan ini sebenarnya untuk STAI Majene. Ya jadi dari dalam revisi rencana induk pengembangan STAI Majene itu di periode kedua, rencana strategis tahun 2024 itu berfokus pada strategi Good University Governance melalui kebijakan makro yaitu penguatan sumber daya dan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan target capaian top 10 Islamic State University in Western Indonesia. Kemudian target ini sebagai lanjutan atas capaian Renstra pertama yang berdirinya STAI Majene yaitu top 5 most popular state Islamic College in Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan kategori STAI dengan persentase kenaikan jumlah pendaftar secara nasional di tahun 2018 dan 2020. Itu Mbak. Itu kenaikan jumlah pendaftarnya sampai berapa persen, Bu? Kemarin kita sampai ada untuk yang tahun 2018 itu kita ada sampai yang 80%, ada yang 70%. Kalau untuk mahasiswa dari STAI Majene itu kebanyakan apakah dari selingkup Sulawesi ya Bu ya, ataukah ada nih yang dari mahasiswa internasional seperti itu? Ya, memang kita untuk dari internasional kita belum, tetapi yang paling menggembirakan itu adalah karena posisi strategis Majene di Sulawesi Barat ini merupakan titik perbatasan dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi Selatan, sehingga ada mahasiswa kami yang melewati UIN Alauddin dari Takalar, bahkan ada yang dari Kalimantan melewati beberapa universitas di Kalimantan juga. Jadi itu suatu kebanggaan buat kami karena mereka memilih STAI Majene sebagai tempat perkuliahan. Ini sangat luar biasa Ibu ya. Harapannya bisa jadi top 5 most popular ya. Iya. Ya. Baik Ibu, kali ini saya ingin bertanya tentang program reformasi birokrasi dan komitmen pencegahan KKN di lingkungan STAI Majene. Kira-kira program itu dalam program apa saja Ibu
yang sudah dilakukan di IAIN Majene, bentuk komitmennya seperti apa dan caranya seperti apa? Untuk yang terkait dengan program unggulan kami yang tadi program unggulan atau program apa sih Mbak? Program reformasi birokrasi dan komitmen pencegahan KKN. Oh ya, kemarin kan saya juga mengikuti dari kegiatan Ijen yang terkait dengan apa itu yang gratifikasi ya. Nah, itu semenjak saya mengikuti itu langsung kita rapat tuh Mbak, langsung kita buatkan satu lembaga unit khusus untuk pencegahan gratifikasi itu tadi. Nah, selain itu juga kita buatkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan proyek itu, misalnya salah satu contohnya kita ada dua kegiatan proyek yang kita sudah pihak ketigakan, seperti misalnya cleaning service, satpam, karena sebelumnya tidak terjadi seperti itu, kita pihak ketigakan supaya itu untuk mengamankan kami dari proyek-proyek KKN ya, karena di kota kecil seperti Majene di Sulawesi Barat ini masih terbilang sangat potensi untuk bisa melakukan KKN seperti itu. Gitu Mbak. Ya, ada mungkin selain kerjasama dengan pihak ketiga untuk apa namanya tim cleaning service dan lain sebagainya, ada lagi Bu mungkin kerjasama dengan masyarakat atau stakeholder lainnya dari IAIN Majene, dari apa tadi Stein Majene maksudnya? Jadi kan Stein Majene itu sebagai satker yang dinaungi Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya. Kita menjalankan program reformasi birokrasi yang salah satunya mengacu ke kinerja Perkin, kemudian konsisten melalui strategi good governance tadi. Itu tadi biar runtut ya Mbak saya ceritakan. Kemudian adapun komitmen pencegahan KKN-nya tadi beberapa waktu yang lalu saya ceritakan bahwa kalau nggak salah bulan Juli ya, itu kami bersama dengan Ijen mengikuti bersama dengan KPK melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis gratifikasi itu tadi yang saya ceritakan sama Mbak. Jadi sebagai follow up-nya dari kegiatan itu kami membentuk tim pengendali gratifikasi atau TPG dalam upaya tidak lanjut dari hasil evaluasi dan penerapan sistem pengendalian gratifikasi. Itu dia Mbak. Oke, sangat luar biasa ya. Untuk timnya sendiri terdiri dari siapa aja itu Bu? Timnya dari masih dalam lingkungan Stein Majene Mbak. Seperti itu. Nah ini kan kami seperti misalnya kami melibatkan instansi-instansi lain kalau dalam kegiatan proyek ya Mbak, kami menggunakan LKPP, orang dari LKPP sebagai tim teknis, kemudian ada beberapa pokja dari kejaksaan dan juga kepolisian. Oh ya. Jadi kerjasama tetap melibatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder ya Bu ya untuk program reformasi birokrasi ini. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, ini terkait dengan pesan Ibu ya untuk para insan Kementerian Agama dalam rangka ikut serta mendukung program pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal. Apalagi saat ini itu pandemi COVID-19 itu masih menjadi masalah tersendiri yang kita hadapi bersama-sama. Gitu. Boleh disampaikan pesannya Bu untuk para insan Kementerian Agama. Ya, jadi sebagai selaku Ketua Stein Majene kita berpesan kepada seluruh ASN lingkup Kementerian Agama RI bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan penyebaran COVID new normal itu ya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang terpenting pula adalah mengikuti giat vaksinasi ya yang gencar dilakukan. Jadi sekedar tambahan informasi bahwa kami dari pihak Stein Majene itu untuk dosen dan tendik telah melakukan vaksin dengan persentase 98%, selebihnya karena alasan hamil. Kemudian untuk mahasiswa dengan persentase sekitar 40%,
yang mana telah kami lakukan juga giat vaksinasi merdeka, unggul, dan Malapi bersama Polres Majene. Dan kami juga telah melakukan pertemuan tatap muka terbatas untuk perkuliahan. Itu tadi sudah saya jelaskan kepada Mbak Ada. Ini sudah sangat luar biasa ya, komitmen pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk kasus COVID di Majene saat ini ya Bu ya? Masih kita udah masuk ke level 1 Mbak. Jadi alhamdulillah sudah, kalau memang dari awal September kemarin masuk kategori level 3, tapi untuk saat ini sudah level 1 lagi Mbak. Alhamdulillah. Itu juga ini ya Bu, karena kemarin waktu Jawa turun, informasinya di luar Jawa itu kasusnya naik gitu kan. Jadi wah ini gimana nih, kayaknya kita udah mulai bergembira menyambut kayaknya kita udah mulai akan hidup normal lagi gitu kan. Ternyata malah di luar Jawa kasusnya tinggi. Alhamdulillah dapat kabar relatif menyenangkan ya, kasusnya sudah semakin menurun dari Majene ini sendiri. Baik Ibu, di era digital seperti ini, ASN itu apalagi kita posisi WFH gitu kan, banyak sekali yang tidak bisa mengendalikan jarinya Bu dalam bersosial media. Nah, tak jarang kita menemui ujaran kebencian atau kemudian warawiri berita hoax yang ada di sosial media gitu. Kira-kira apa saran Ibu agar kita, terutama para insan Kementerian Agama itu bisa cerdas dan bijak bermedsos? Ya, sebagai bangsa yang beradab, tentulah kita mengedepankan sikap santun, hormat, dan saling menghargai dalam bingkai NKRI dengan menjauhi ya segala bentuk ujaran kebencian, kemudian hoaks, saling caci maki, dan sikap intoleran di media sosial. Saya kira moderasi beragama sebagai bentuk upaya mencegah sikap intoleran ya. Terus kami giatkan pula di kalangan dosen dan mahasiswa juga di tenaga pendidikan. Cerdas dan bijak dalam bermedia sosial di era saat ini saya kira adalah sudah menjadi pilihan satu-satunya, Mbak. Cerdas bermedsos ya. Yeah. Harus ini ya Bu ya. Karena kalau dulu tuh mulutmu harimau, kalau sekarang jarimu harimau ya. Iya, makanya iya itu dia. Iya. Sekarang jarimu harimau. Iya, apalagi kalau misalnya ada berita yang sekiranya kita baru kali dengar gitu kan. Jari udah kayak pengen aja nyebar aja, padahal kita belum tentu informasi itu belum tentu kebenarannya, seperti itu ya Bu ya. Ya, Ibu ini sudah pada pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Kira-kira Bu, apa aja sih pesan untuk seluruh elemen masyarakat? Kalau tadi untuk insan Kementerian Agama, ini untuk seluruh elemen masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, bangsa yang dibangun di atas kemerdekaan sudah sepatutnya memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keutuhan di seluruh elemen masyarakat, sebagaimana semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh stakeholder, apapun kapasitas dan profesi kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab tanpa komitmen bersama untuk terus menjaga, maka tentulah sektor bidang kehidupan kita pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pelayanan masyarakat, kesejahteraannya, serta kecerdasannya, dan kehidupannya. Jadi itu tadi ya Mbak, kita tetap harus menganut semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada kerjasama antara stakeholder untuk tetap menjaga. Ya, selalu tetap kerjasama dan mengurangi sikap intoleransi juga ya Bu ya. Iya, tentunya. Kalau di Sulawesi itu sikap toleransi termasuk tinggi ya Bu ya. Kalau di Majene itu sendiri masyarakatnya apakah multicultural, sangat terlihat sekali. Kalau misalnya di Jakarta ini kan kelihatan sekali ya Bu ya, dari Minang, Jawa, terus pertemuan kita sangat luar biasa gitu. Dari Betawi, Sunda itu kan kita hampir setiap hari kita bertemu dengan masyarakat yang multicultural gitu. Kalau misalnya di Majene ini sendiri seperti apa Ibu? Sama Mbak, jadi di Majene juga ini banyak sekali masyarakat yang dari daerah lain malah
di Sulawesi Barat itu justru banyak yang urbanisasi ya dari daerah lain yang kebetulan ditempatkan di Sulawesi Barat. Nah, makanya kita harus saling menjaga, Mbak. Jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu disebutkan hairun nas kaum linnas. Ya, ini kemuliaan seseorang itu didasarkan atas seberapa jauh tingkat partisipasi kita dalam menebarkan kemanfaatan dan membangun peradaban. Saya kira itu ya. Terus dalam perspektif moderasi beragama juga, agama itu menjadi inspirasi bagi umatnya untuk selalu berkontribusi dalam membangun peradaban dan pembangunan bangsanya. Saya kira itu sih, apalagi kalau kita sudah mensosialisasikan moderasi beragama, saya kira kita insya Allah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sangat luar biasa, meskipun singkat, saya rasa perbincangan hari ini cukup menginspirasi. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya Ibu. Sama-sama. Sudah berkenan untuk bincang bersama Ijen hari ini. Sobat, insya Allah akan sangat menginspirasi untuk Sobat Ijen, peran-perannya, terus kemudian program kerja yang ada di Stein Majene, dan semoga Stein Majene semakin jaya, unggul, dan bisa mencapai top 5 most popular university. Amin. Baik, terima kasih Sobat Ijen, kita akan cukupkan. Burung dara, burung gelatik, yang dari Irian, burung cendrawasih. Kita cukupkan bincang kita dengan dua silah yang cantik. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ada. Ya, terima kasih Bu Wasila. Sehat selalu Ibu.